Dari 1 sampai 5 tahun ini tidak bayar cukai misalnya, tapi bayar pajak sebanyak 10%. Karena jumlah pajak PPN, PPh dan cukai yang dibayarkan oleh pengusaha rokok itu adalah yang terbesar di Indonesia. Sadar hukum, jangan ditakut-takuti secara hukum juga. Kan kadang begini, kadang yang jadi masalah itu kita itu mau sadar hukum tapi ditakut-takutin. Pengusaha Madura ini ditakut-takutin, seperti misalnya barang yang dari Madura dianggap ilegal, barang yang rokok dari Madura dianggap rokok polos. Nah itu yang nggak benar cara-cara seperti itu. Harusnya pemerintah itu harus mendorong, apalagi nanti cobalah di Madura dijadikan KEK, kawasan ekonomi khusus gitu kan, untuk Madura khususnya misalnya Pamekasan, karena dengan adanya pabrikasi rokok di Madura itu meningkatkan status ekonomi masyarakat di Madura, kemudian menurunkan angka kriminalitas di Madura. Madura itu dijadikan kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus nanti itu ada termentatif waktu misalnya di Indonesia sampai 73%. Dari semua penghasilannya, katakanlah kalau kita untung 10.000, 7.300 itu sampai 7.500 itu disumbangkan ke negara. Iya, lagi-lagi berbicara KEK ini, Yos. Oke. Lagi-lagi berbicara KEK, bagaimana harapannya KEK untuk Madura kepada Presiden RI yang faktanya sekarang Presiden lebih perhatian, sangat-sangat perhatian terhadap ekonomi, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat begitu. Harapannya kepada Presiden ini. Jadi kalau saya mohon izin kepada pemerintah, jangan main di dua mata pisau. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Kadang apa yang disampaikan pemerintah itu berbanding terbalik dengan apa yang ada di bawah. Satu misalnya, kita didorong untuk jadi pengusaha, tapi pengusaha ini sifatnya itu diinjek. Nah, ini kan dua mata pisau yang saling berlawanan. Kalau misalnya status Madura itu bisa menjadi KEK secara otomatis, maka nanti di Madura itu adalah sebagai pusat ekonomi utamanya dari pabrikasi rokok. Kemudian caranya seperti apa? Mengundang para pengusaha yang konsentrasinya di bidang rokok tersebut, diundang ke istana untuk menyampaikan pendapatnya. Jangan kita itu yang baru berdiri itu disamakan dengan perusahaan yang sudah lama berdiri. Katakanlah misalnya Gudang Garam 1956. Itu artinya itu sudah banyak mengeruk keuntungan di Indonesia. Dulu tidak ada cukai pada saat itu. Yang ada pada saat itu pajak. Cobalah kasih waktu pengusaha-pengusaha Madura ini di kawasan Madura ini, nanti waktunya 5 tahun cuman bayar pajak. Jumlahnya berapa? 10% dari penghasilan. Supaya apa? Supaya yang 90% itu menjadi modal. Kalau misalnya 90% itu jadi modal, maka nanti itu penghasilannya tambah banyak, masyarakat itu tambah, penghasilan masyarakat juga tambah meningkat. Yang jadi masalah sekarang cukai kita beli di depan, sedangkan perusahaan besar itu belinya nanti bayarnya di Desember. Kalau kita sebagai yang baru-baru ini belum diletaki ke rokok, itu sudah bayar. Itu lain modalnya. Katakanlah sekarang saya bayar cukai 50 miliar lah, katakanlah seperti itu. Untuk modal kan sangat besar. Kalau bayar pajak saya cuma sekitar berapa, 1,7 lah begitu kan. Jadi bayar pajaknya, kemudian nanti cukainya nggak usah bayar dulu. Jadi nanti itu bukan diletaki pita bahwa perusahaan ini rokok yang keluar dari Madura itu sudah bayar pajak. Artinya apa? Tidak dikatakan polos lagi. Itu satu. Yang kedua itu ada istilahnya, itu ada pabrik asuh, ada pabrik anak asuh. Katakanlah misalnya nih, Jawara nanti itu anak asuhnya katakanlah misalnya Gudang Garam, atau perusahaan yang lain itu bapak asuhnya itu misalnya Sampurna. Di sini itu kita cuma bikin. Nanti yang memasarkan itu adalah pihak Wismillah, Gudang Garam dan lain-lain. Sistemnya apa? Kita nanti dikasih untung dari HPP tersebut. Katakanlah misalnya HPP-nya itu adalah 5.000. Katakanlah kita itu dikasih 10%, 500 rupiah. Kita siap untuk itu gitu loh. Iya. Harusnya seperti itu yang harus dikaji oleh pemerintah. Jangan, mohon maaf, jangan statusnya cukai ini terus ditingkatkan dan diberikan dan dicekoki kepada perusahaan yang baru.
gitu kan? Sehingga menurut saya, tapi ini juga ada baiknya pemerintah kemarin, kan biasanya tiap tahun meningkat cukai, yang sekarang ini tidak, untuk 2025 tidak ada peningkatan atau tidak ada peningkatan cukainya. Iya. Harapan kepada pemerintah tentunya untuk bagaimana memberikan ruang kepada pelaku, kepada produser yang ada di Madura berkaitan dengan rokok, kasihlah ruang untuk kemudian meningkatkan produksinya dengan cara membayar pajak tanpa cukai. Artinya apa? Jadikanlah Madura kawasan ekonomi khusus. Insya Allah Madura akan semakin makmur. Dan dapat dipastikan Madura bukan berarti tidak taat pajak, melainkan Madura saat ini mau berdiri saja susah, kok justru diinjak-injak. Sementara itu, dari Abuya Official bersama owner CV Jawara Internasional Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.